Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Akhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan masih di al-iman bil yaumil akhir, yaitu terkait dengan fitnatul qabri wa adzabuh wa na'imuh. Dan setelah pembahasan dalil-dalil tentang siksa kubur baik dari Quran maupun sunnah, serta adanya peringatan penting dari al-muallif hafizahullah ta'ala Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan, maka memasuki sub pasal dari bab al-iman bil yaumil akhir ini, yaitu al-munkiruna li'adabil qabri wa na'imihi wa syubhatuhum waraddu alaihim. Berbicara tentang orang-orang yang mereka mengingkari adanya azab kubur maupun kenikmatan kubur, dan syubhat mereka yang mengingkari adanya azab maupun nikmat kubur, serta bantahan oleh para ulama terhadap syubhat mereka. Naam, tafadhal ya Ustaz, ikra. Ankaratil malahidatu wazzanadiqatu azabal qabri wa na'imahu wa qalu inna nakshiful qabra fala najidu fihi malaikata yadribuna al-mauta wala hayatin wala fa'adina wala nirana ta'ajjaja wa kaifa yufsahu madda basarihi aw yadiqu alayhi wa nahnu najiduhu bi halihi wa najidu misahatahu ala haddin ma hafarnahu lahu wa lam yazid wa lam yanqus wa kaifa yasirul qabru rawdatan min riyadil jannah aw hufrata min hufarin nar wa jawabuna anna dhalika min wujuhin. Awalan anna halal barzakhi min al-ghuyub allati akhbarat biha al-anbiya wa la yakunu khabaruhum muhalan fil uquli aslan fala budda min tasdiqi khabarihim. Thaniyan anna an-nara fil qabri wal khudurata laysat min nari dunya wala min zuru'i dunya fayushahidu dhalika man syahada nar dunya wa khadaraha wa innama hiya min naril akhirati wa khadariha wa hiya ashaddu min nari dunya fala yuhissu biha ahlud dunya fa inna Allah subhanahu yahmi alaihi dhalika at-turaba wal hijarata allati alaihi wa tahtahu hatta yakuna a'dhamu harran min jamri dunya walau massaha ahlud dunya lam yuhissu bidhalika wa qudratu rabbi awsa'u min dhalika wa a'jabu wa idza sya'allahu an yattali'a ba'dul ibadi ala azabil qabri
adlahahu wa ghayyabahu an ghairihi idza lawit lawit qala al ibadu kulluhum lazalat hikmatut taklifi wal imanu bil ghaibi walamma tadafanan nasu kama fi sahihain fil haditsil ladzi marra min qawlihi sallallahu alaihi wasallam laula an la tadafanu la da'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabri ma asma'u walamma kanat hadhihi al-hikmatu muntafiyatan fi haqqil bahaim sami'at dzalika wa adrakathu kama hadat fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baghlatuhu wa kadat tulqihi lamma marra biman yu'adzabu lamma marra biman yu'adzabu fi qabrin faru'yatu hadhihi an-nar fil qabri karu'yatil malaikati wal jin taqau ahyanan liman sya'allahu an yuriyahu dzalika. Naam, yakfi. Orang-orang yang mulhid, malahidah, yaitu orang-orang yang ateis, ilhad, juga orang-orang yang zindik, yaitu yang sesat, zanadiqah jamak dari zindik, malahidah jamak dari mulhid. Ketika mereka mengingkari adanya siksa kubur, angkarat adzabal qabri wa na'imahu, dan mengingkari adanya kenikmatan kubur, mereka berdalihkan dengan perkataan mereka, qalu inna nakshiful qabra, sungguhnya kami membongkar kuburan, falanajidu fihi malaikatan yadribunal mauta, kami tidak mendapati di dalam kubur setelah kami bongkar itu ada malaikat yang sedang memukul orang yang si mayat itu. Wala hayyatin, dan kami juga tidak menemukan ular-ular. Wala ta'abin, ini sama juga ular, mungkin jenis yang berbeda. Wala niran, dan kami juga tidak menemukan api-api, berbagai macam api yang disebut-sebut ada muncul dalam kubur. Ta'ajjaju, aslinya tata'ajjaju, tapi karena bertemunya dua tak, maka yang satunya boleh tidak dibaca, boleh dihilangkan. Wala nirana ta'ajjaju, yakni, dan kami juga tidak menemukan adanya api yang menyala-nyala, berkobar-kobar, tidak ada nyala-nyala. Wa kaifa yufsahu madda basarihi aw yadhiqu alaihi wa nahnu najiduhu bihalihi wa najidu masahatahu ala haddi ma hafarnahu lahu wa lam yazid wa lam yanqus. Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa kuburannya itu dilapangkan sejauh mata memandang, atau kuburan itu menghimpitnya, sementara kami mendapati orang itu ketika kami kuburkan dan ketika kami gali lagi, kami mendapati ia dalam keadaannya yang semula. Wa najidu masahatahu ala haddi ma hafarnahu, dan kami mendapati keluasan dari kuburnya pun tetap seperti lubang yang haddi ma hafarnahu, seperti batasan dari lubang yang kami gali untuknya. Artinya masih utuh, galiannya segitu. Walam yazid walam yanqus, tidak tambah luas dan juga tidak pula mengecil. Ini dalih, alasan, argumen orang-orang yang terlalu mengutamakan, menyandarkan kepada akal di dalam mengimani perkara-perkara gaib. Wa kaifa yasirul qabru rawdatan min riyadil jannah aw hufratan min hufarin nar.
Mereka menyangkal dengan mengatakan bagaimana bisa kuburan itu bisa menjadi salah satu taman dari taman-taman surga, atau bisa menjadi salah satu hufratan, liang dari liang-liang, jurang dari jurang-jurang api neraka. Ini syubhatnya. Maka ini dibantah oleh Asy-Syaikh. Wa jawabuna an dzalika min wujuh. Jawaban kami terhadap syubhat serupa ini akan kami jawab dari beberapa aspek, beberapa segi. Awalan, yang pertama, anna halal barzakhi minal ghuyub allati akhbarat bihal anbiya'u, bahwa keadaan alam barzakh ini termasuk perkara-perkara gaib minal ghuyub, termasuk perkara-perkara gaib. Al-ghuyub jamak minal ghaib, termasuk perkara-perkara gaib allati akhbarat bihal anbiya, yang diberitakan oleh para nabi. Para nabi itu memberitakan perkara-perkara yang gaib. Wala yakunu khabaruhum muhalan fil uquli aslan. Secara akal, secara rasional, apa yang diberitakan oleh para nabi, segala perkara gaib itu bukan sesuatu yang muhal, bukan sesuatu yang mustahil menurut pandangan akal. Aslan, sama sekali bukan sesuatu yang mustahil. Artinya masuk akal sekali. Kenapa? Karena para rasul, para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka dipilih oleh Allah dengan sifat-sifat mereka itu jauh dari berkata dusta, mereka jauh dari berkhianat, mereka jauh dari kebodohan ataupun kena surupan dan sebagainya. Mereka itu dijaga oleh Allah, dipilih oleh Allah. Dan mereka tidak mengatakan selain apa yang mereka dapatkan, mereka terima dari Allah Azza wa Jalla. Fala budda min tasdiqi khabarihim, maka menerima, membenarkan berita cerita para nabi tentang perkara gaib itu wajib. Wajib, tidak boleh kita sedikit pun ragu. Sebab apa? Sebab para nabi dan para rasul itu utusan Allah, dan Allah tidak mungkin mengutus manusia yang tidak memiliki sifat-sifat yang utama. Allah mengutus seorang nabi pelupa, repot. Allah mengutus seorang nabi yang gak faham-faham, susah menjelaskan wahyu yang turun kepadanya, mustahil. Apalagi memberitakan perkara-perkara yang gaib. Allah jaga para nabi dan rasul itu sehingga mereka hanya menyampaikan apa yang mereka dengar dari Allah. Dan apa yang Allah beritakan, apa yang diberitakan oleh para nabi, hakikatnya adalah apa yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla yang pasti benar. Ini pertama. Sanian, jadi pertama, bahwa perkara-perkara alam barzah ini perkara alam gaib yang diberitakan oleh para nabi, sehingga kita tidak boleh ragu, karena termasuk dari pokok keimanan kepada para nabi dan para rasul terdahulu yang sudah kita bahas. Kita wajib mengimani segala apa yang diberitakan oleh para nabi dan para rasul tanpa ada keraguan sedikit pun. Maka mengimaninya wajib. Dan kita tidak bisa mengkanter apa yang diberitakan oleh Nabi, menerima, memahami apa yang diberitakan oleh Nabi tentang perkara-perkara gaib hanya dengan logika. Logika itu mantik. Mantik itu permainan akal yang tidak disetir dan tidak dikendalikan oleh dalil. Maka akan menyerempet, menyelewang, sesat, menyimpang. Karena apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, lazimnya, meskipun itu perkara-perkara gaib, lazimnya tadi bahwa itu sebuah kebenaran yang wajib kita imani, baik kita mampu memahaminya atau belum mampu memahami secara rinci. Tapi sungguhnya akan mudah kita pahami dengan rinci, tidak akan mudah. Buat Allah segala sesuatu itu mudah.
Allah bisa memerintahkan pena untuk mencatat semua peristiwa yang akan terjadi dari sejak Allah, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sampai kepada akhir daripada kehidupan bumi ini. Dan bahkan sampai nanti ketika manusia dibangkitkan lagi, dan bahkan siapa yang masuk surga dan masuk neraka, semua sudah Allah perintahkan oleh pena untuk mencatatnya dan pena menulisnya. Pena ini kalau orang menggunakan akal tidak akan percaya. Pena kok, pensil kok nulis, pulpen kok nulis sendiri, nggak ada yang megang. Karena dia memandang pena ini benda mati. Iya, dia di hadapan kita benda mati, tetapi sesungguhnya dia taat beribadah kepada Allah dan menjalankan perintah Allah. Karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semua terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla dan perintah Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Perintah Allah apabila Allah menghendaki sesuatu, cukup Allah berkata kun, jadilah, fayakun, maka semua itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa lewat. Maka sekedar untuk membuat alam, kita nggak usah jauh-jauh ke alam barzah. Manusia dengan jin dan malaikat ini sama-sama di satu tempat, tapi kita nggak bisa merasakan orang-orang yang mereka mengingkari adanya azab kubur. Kadang-kadang mereka percaya terhadap hal-hal yang mitos. Ya, mereka menolak beriman adanya azab kubur dengan logika. Buktinya, saya gali aja ndak ada apa? Tidak ada malaikat yang sedang mukul orang, menyiksa orang yang mati. Loh, itu ada orang kesurupan, katanya ada jinnya. Coba kau belek dia, kau dapati nggak jin di dalam tubuhnya? Dia bisa percaya ada jin di dalam diri manusia, tapi nggak bisa percaya adanya malaikat yang mengadab di alam barzah. Dan juga sudah lewat kita bahas bahwa alam barzah adalah alam lain dari alam dunia ini. Perpindahan manusia sejak kematiannya dari dunia ini sudah berpindah kepada alam barzah sampai nanti Allah membangkitkan di hari kiamat dan mematikan semua makhluknya, baru kemudian membangkitkan manusia dari alam barzah. Maka itu alam barzah itu alamul kubur. Alamul kubur itu alamul barzah. Dia satu alam tersendiri di mana kita tidak bisa masuk ke sana kecuali harus melalui satu pintu, mati. Jadi kalau mau membuktikan kuburan itu ada siksa atau tidak, mati dulu. Baru nanti ketemu. Apakah ternyata tidak ada, saya sudah mati. Silakan, tidak apa-apa. Tapi mati dulu. Karena itu pintu masuk ke alam barzah, alamul kubur. Jadi secara logika tidak bisa kita tolak dari berbagai arah, berbagai sisi. Yang kedua, sanian annan nara fil qabri wal khudrata laisat min narid dunya wala min zuru'id dunya. Bahwa api yang ada di dalam kubur ketika Allah membakar penghuninya karena perbuatan kemaksiatannya di dunia, api yang muncul yang terdapat di dalam kuburan, awil khudrah, ataupun kehijauan dari taman yang ada di dalam kubur yang itu terpancar dari surga pada diri hamba yang mukmin ketika dia mati. Laisat min narid dunya wala min zuru'id dunya. Ini api yang ada di dalam kubur itu bukan api yang ada di dunia yang bisa tampak oleh mata. mata kita dan bahkan bisa kita rasakan.
Demikian pula kehijau-hijauan taman yang ada di dalam kubur yang dinikmati oleh penghuninya dari hamba-hamba Allah yang beriman, itu juga laisla min zuru'id dunya, bukan dari tanaman-tanaman jenis dunia. Wong bangsa jin aja ada binatang di kalangan bangsa jin, ada ular di kalangan bangsa jin, ada harimau di kalangan bangsa jin. Sehingga kadang kita bisa melihat seseorang yang diruqyah kesurupan, gerak-geriknya seperti harimau, ada seperti monyet, ada yang seperti kucing, ada seperti burung, ular. Karena itu adalah yang masuk jenis binatang dari bangsa jin. Dan ini hal-hal semacam itu kita menyaksikan sendiri. Dia ada yang berteriak suaranya dengan suara kera, atau suara elang, atau suara kucing, atau suara anjing ketika diruqyah. Karena jenis yang masuk merasuki pada diri manusia itu jenis binatang-binatang di kalangan bangsa jin, atau yang mereka biasa tampil. Dan kita tidak diberitahu tentang sifat jin kecuali sedikit. Jadi berdasarkan apa yang kita dapatkan dari kitabullah maupun sunnah Nabi maupun pengalaman para salaf terhadap muamalah mereka dengan bangsa jin, dari ciri-ciri dan sebagainya. Itu saja. Artinya sebagian mereka yang menolak adanya siksa kubur, orang-orang PKI, komunis yang tidak percaya dengan adanya siksa kubur, mereka percaya dengan kesurupan, dengan orang yang kena surupan bangsa jin, ular jin dan sebagainya. Tapi tidak bisa percaya karena mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Iyattabi'una illa dzann, yang mereka ikuti hanya prasangka dan bukan dalil. Maka demikian pula api dan juga tanaman kehijauan yang ada di dalam kubur bukan jenis yang ada di dunia ini. Fayushahidu dzalika man syahada narad dunya wa khadraha, sehingga api maupun kehijauan taman hijau yang ada di dalam kubur itu, sehingga kalau dia bukan dari, sehingga bisa disaksikan oleh orang yang biasa menyaksikan api dunia dan tanaman-tanaman kehijauan dunia. Kita melihat api di dunia, melihat penghijauan dan kebun dan tanaman yang ada di dunia. Tapi ketika kita mencoba gampangnya ini memasukkan seseorang ke liang lahat dari cermin, biarkan dia dalam keadaan tampak, maka akan kelihatan tenang saja. Nanti yang paling datang itu ya dari bawah tanah itu yang muncul yang mungkin ulat, belatung dan sebagainya, yang kemudian menggerogoti dan tidak ada gerakan apa-apa pada mayat itu, akan tetap dalam kondisinya karena ia dohirnya, jasadnya ada di dunia, tapi sebagiannya dia telah masuk ke dalam alam barzah. Sebagaimana pembahasan terdahulu tentang alam barzah. Maka api yang sedang menyala-nyala di alam kubur, di alam barzah, ataupun kehijau-hijauan yang didapati oleh penghuninya karena dia seorang yang beriman, tidak dapat disaksikan, dilihat oleh kita yang masih hidup di dunia, karena kita masih di alam dunia dan belum masuk alam barzah. Sekali lagi, kalau ingin tahu ya ikut mati, baru nanti tahu. Wa innama hiya min naril akhirati wa khadriha. Akan tetapi api yang muncul di dalam kubur itu adalah api akhirat. Sebagaimana juga kehijau-hijauan taman yang ada di dalam kubur pada hamba-hamba yang beriman itu juga kehijau-hijauan tanaman yang ada di akhirat. Dan kita sebelum mati belum bisa masuk kepada wilayah akhirat, karena kubur adalah bagian dan pintu pertama untuk masuk ke dalam
akhirat. Dan alam kubur ini bukan kita gali kuburan, kita masuk, kita nginjen kemudian dapat, tidak mungkin. Bukan. Kubur di sini hanya istilah yang benar adalah alamul barzah. Digunakan istilah alamul kubur karena setiap yang mati dikuburkan, sehingga digunakan istilah kubur untuk mengganti istilah alamul barzah. Tapi sesungguhnya keduanya sama. Dan manusia tidak akan bisa masuk ke alamul kubur dan alamul barzah atau alamul barzah kecuali melalui pintu mati. Seseorang setelah mati baru akan masuk ke alam itu. Oleh karena itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika ditanya oleh para sahabatnya, "Mengapa engkau wahai Amirul Mukminin setiap kali melewati kuburan dan memandangi kuburan engkau menangis? Padahal betapa seringnya engkau membaca ayat-ayat neraka, ayat-ayat surga, ayat-ayat azab, tapi engkau tidak menangis seperti engkau ketika berada di hadapan kuburan." Kemudian beliau mengatakan, sungguh aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirati." Sungguhnya kubur adalah persinggahan pertama, awwalu manzil, persinggahan pertama, persinggahan pertama bagi orang yang masuki akhirat itu. Awwalu manzilin min manazilil akhirat. Persinggahan pertama dari sekian banyaknya persinggahan-persinggahan yang akan dilalui oleh manusia di kehidupan akhirat. Maka kubur itu pintu pertama untuk masuk ke dalam akhirat. Maka api akhirat, tanaman-tanaman kehijauan akhirat tidak akan dilihat oleh kita. Sebagaimana juga pengakuan sebagian orang ketika ada orang-orang yang dihukum mati karena dia dipandang menyelisih pemerintah sebab jihad di jalan Allah. Ketika dimakamkan kemudian mengatakan, di atas ada burung hijau-hijau. Itu tidak benar, karena sungguhnya burung hijau yang dimaksudkan dalam hadis Nabi yang akan menjadi tempat bagi ruh-ruh orang yang syahid itu adalah burung-burung yang ada di alamul akhirat dan bukan di alamul dunia. Maka tidak tampak oleh kita. Seandainya Allah menampakkan pada sebagian orang, maka untuk suatu hikmah dan untuk suatu ujian. Namun yang jelas bahwa itu semua hanya ada di akhirat. Kita tidak mengetahui kondisi seseorang, apa yang terjadi di kehidupan akhiratnya, dan tidak bisa memvonis. Yang bisa kita hanya berharap kebaikan pada diri saudara-saudara kita yang menghadap Allah Azza wa Jalla dalam segala keadaan selama mereka masih mukmin muslim. Wahia asyaddu min narid dunya, api akhirat itu lebih dahsyat daripada api dunia. Wala yuhissu biha ahlud dunya, namun penghuni dunia, penduduk dunia tidak bisa merasakan panasnya api akhirat yang lebih panas, sangat-sangat lebih panas dari api dunia. Wa inna Allah subhanahu yuhmi alaihi dzalika turaba wal hijarata allati alaihi wa tahtahu. Dan maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuhmi, memanaskan alaihi pada diri orang yang di dalam alam barzah, alam kubur itu, panasnya itu memanaskan tanah dan batu-batuan yang ada yang ada di atasnya maupun yang ada di bawahnya. Hatta yakuna a'dhama harran min jumarid dunya, sampai tanah kubur itu, batu-batuan yang di dalam yang menjadi kubur itu menjadi lebih panas daripada bara api yang ada di dunia. Walau massah ahlud dunya, namun seandainya kita penduduk dunia ini menyentuh tanah kubur yang sedang terbakar itu, lam yuhissu bidzalik, tidak sedikit pun merasa panas. Panas tangannya, tidak merasakan. Wa qudratur rabbi awsa'u min dzalika wa a'jab.
Dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla lebih luas lagi dan lebih menakjubkan lagi dari membuat sesuatu yang panas di alamul akhirah, di alam barzakh, dan tidak dirasakan oleh penduduk dunia. Seperti yang kita katakan juga sebagai buah logika, ini orang yang dikubur di sini, satunya orang soleh, yang satunya di sampingnya persis orang yang ahlu maksiat. Yang ini disiksa dengan teriakan yang didengar oleh binatang-binatang, sementara yang satunya diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Keduanya tidak bisa saling merasakan apa yang dirasakan tetangganya. Sama-sama di alam barzakh saja mereka memiliki kondisi dan posisi yang berbeda-beda. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala zat yang maha kuasa, yang kekuasaannya tak terbatas, mampu menciptakan beribu-ribu dimensi di dalam satu tempat. Kita di sini di dimensi manusia, ada jin di dimensi jin, ada malaikat di dimensi malaikat. Ini benda-benda mati, mereka juga ada di dimensinya sendiri, yang dia ditundukkan oleh Allah untuk manusia, untuk bisa dibuat meja, kursi, dibuat pintu jendela dan sebagainya, almari dan sebagainya. Binatang-binatang yang hidup di sekitar kita dengan jenis yang berbeda-beda, mereka masing-masing berada di dimensinya yang berbeda. Kucing induk memanggil kucing anaknya, bahasanya cuma satu. Kucing ini nangis atau sedang mencari anak, bahasanya cuma satu menurut kita yang kita dengar, ngeo ngeo ngeo. Tapi itu difahami oleh sesamanya. Sang anak memahami panggilan sang ibu, dan sang ibu memahami posisi anak dan dia mau apa, dan seterusnya. Demikian pula burung yang berkicau, demikian pula burung pun masing-masing memiliki jenis yang berbeda, yang ia berarti ada pada dimensi alam yang berbeda. Allah mampu menciptakan di satu tempat ribuan dimensi yang tidak bisa kita pahami dengan akal, tapi dengan iman. Bahkan dengan akal pun sangat kita lihat betapa ini yang ada di sekitar kita. Kadang manusia bisa berkomunikasi dengan binatang piaraannya dengan cara yang unik, yang sulit diceritakan. Bahkan dia suruh menerjemahkan, dan bagaimana dia memahaminya sulit dia mengajarkannya. Dia bisa memahami binatang piaraannya ini mau apa, hendak apa. Seperti anak kecil, kadang anak yang masih baru mulai belajar bicara, kadang-kadang dari orang tuanya yang ngerti cuma ibunya. Ini ngomong apa nih anak? Oh, dia mau minta susu. Oh, dia mau minta roti. Oh, dia mau makan. Yang ngerti ibunya, padahal itu bapaknya nyanding dan ngomong belajar. Ada hal-hal yang di dalam yang alam nyata saja sulit kita fahami korelasi hubungan dalam hidup ini. Maka Allah lebih kuasa, lebih mampu. Qudratur Rabb, kuasa Allah ausa, lebih luas jangkauannya min dalika, dari apa yang kita bayangkan. Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah telah menciptakan semua yang ada, dan Allah jadikan langit itu berlapis 7, sebagaimana Allah juga ciptakan bumi ini berlapis 7, dan jarak satu lapisan ke lapisan berikutnya menurut satu riwayat menyebutkan 500 tahun perjalanan. Maka untuk membuat bumi itu menjadi kecil atau menjadikan alam barzakh itu diluaskan atau menghimpit penghuninya, menjadikan alam barzakh itu sebagai salah satu lubang neraka, atau menjadikan alam kubur seseorang itu menjadi sebuah taman surga, mudah buat Allah Azza wa Jalla. Meskipun tidak dirasakan oleh manusia yang di dunia ini. Bantahan yang kedua,
Wa idza sya'allahu ayyattali'a ba'dul ibadi 'ala 'adzabil qabri ayyattali'a ba'dul ibadi idza sya'allahu ayyattali'a ba'dul ibadi 'ala 'adzabil qabri atla'ahu Allah atla'ahu wa ghayyabahu 'an ghairi. Apabila Allah berkehendak untuk membuat sebagian hambanya dapat melihat atau mengetahui siksa kubur, untuk melihat siksa kubur, maka Allah akan buat hamba ini melihat siksa kubur. Wa ghayyabahu an ghairi, namun yang lainnya tidak bisa melihat pada saat yang sama. Kenapa? Itlau ittala'al ibadu kulluhum lazalat hikmatut taklifi wal imani bil ghaibi. Sebab jika semua makhluk ini, semua hamba ini bisa mengetahui, bisa melihat siksa kubur dan nikmat kubur, maka hilanglah hikmah diperintahnya, diwajibkannya kita mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan, dan hilanglah hikmah perintah untuk beriman terhadap perkara yang gaib. Lalu untuk apa kita diperintahkan untuk percaya gaib? Kita sudah mendengar, tidak perlu diberitahu, kami tahu ya Allah. Karena kami lihat ini hamba ini sedang disiksa di alam kuburnya. Ya Allah, ya Rabb, nggak ada lagi hikmahnya. Allah nggak perlu lagi memerintahkan kita untuk beriman adanya azab kubur karena sudah melihat. Tapi sengaja Allah rahasiakan perkara itu, tapi Allah perintahkan kita untuk mengimaninya. Tidak diperlihatkan realitanya kepada kita, namun Allah beritahukan bahwa itu ada, untuk menguji apakah kita mau percaya dengan yang Allah firmankan, atau kita akan mendurhakai apa yang Allah firmankan, mendustakan apa yang Allah firmankan. Walamma tadafanan nas, dan tentu manusia tidak akan ada yang mau menguburkan saudaranya. Lama tadafanan nas, nggak akan ada yang mau menguburkannya. Karena dia melihat bagaimana orang disiksa dalam kubur. Udahlah, saya nggak mau ninggalkan dia, takut melihat orang ini disiksa. Apalagi tahu dia hidupnya di dunia suka mabuk-mabukan, meninggalkan sholat, berbuat maksiat, tidak pernah tahu tentang syariat-syariat Allah yang dia diperintahkan kepadanya, dan dia merasa masa bodoh. Kemudian dia diperlihatkan oleh Allah azab kubur, la ilaha illallah. Kemudian orang ini mati, kita tahu bagaimana kondisi orang yang durhaka kepada Allah. Tentu kita nggak akan mau urusin dia, memakamkan dia, karena tidak akan mau menghadiri pemakamannya, karena akan takut melihat kondisi itu pada diri orang itu. Seperti tersebut di dalam Sahihain kama fi Sahihaini. Fil haditsil ladzi marra min qauli sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang telah lewat, yakni dari sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi pernah bersabda, laula anta dafanau. Ini aslinya laula anta tadafanau. Karena tadi bahwa bahasa Arab itu kalau bertemu dua ta boleh dihilangkan tak depannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Aslinya wala tatafarraqu. Taknya yang pertama dihilangkan karena ada dua tak, dan itu kadang mengganjal atau menyulitkan di dalam pengucapan. Dan itu termasuk bagian dari bahasa Arab yang benar. Laula anta dafanau, sekiranya kalian tidak saling menguburkan, la da'autullah ayusmi'akum min adzabil qabri ma asma'u. Tentulah aku akan berdoa kepada Allah untuk memohon kepada Allah agar Allah bisa membuat kalian mendengar sebagian dari siksa kubur yang aku dengar. Nabi ingin sekali kita ini bisa mendengar siksa kubur, gimana penderitaan orang yang disiksa di dalam kuburnya. Namun Nabi khawatir nanti kita nggak mau saling kuburin.
Karena ngeri, takut ya Rabb. Ini orang kelihatannya di dunia baik-baik saja, orang baik, ternyata di dalam kuburnya dia disiksa. La ilaha illallah. Apalagi yang di dunianya dia banyak melakukan kemaksiatan. Maka Nabi mengatakan, sekiranya kalian tidak akan saling mengubur satu sama lain, aku akan memohon kepada Allah untuk membuat kalian mendengar sebagian dari siksa kubur yang aku mendengarnya. Walamma kanat hadhil hikmatu muntafiyatan fi haqqil bahaim. Akan tetapi ketika binatang itu tidak dituntut atau tidak dibebani dengan perintah dan larangan, dan akan diperlakukan seperti manusia di dalam kuburnya, artinya hikmah ujian beriman terhadap perkara gaib itu tidak dituntut pada diri binatang. Sami'ad dzalika wa adrakatu, maka binatang bisa mendengar teriakan jeritan orang-orang yang disiksa di dalam kuburnya dan dapat mengetahui. Sebagaimana contohnya riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama hadat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baglatuhu wa kadat tulqihi lamma marra biman yu'adzabu fi qabrin. Seperti bagol itu anak dari kuda dan keledai. Jantannya kuda, betinanya keledai. Anaknya lahir namanya bagol. Lebih gede sedikit dari keledai, tapi lebih kecil dari kuda. Nabi itu punya bagol. Kama hadat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baglatu, yaitu ketika melewati sebuah kubur, itu bagol Nabi itu meloncat, hampir-hampir melempar Nabi yang sedang menungganginya. Kenapa? Lama marra, ketika kuda atau bagol itu ketika Nabi melewati kuburan biman yu'adzab fi qabrin, yaitu melewati orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Hampir-hampir kadat tulqihi, hampir-hampir melemparkan Nabi, melontarkan Nabi. Faru'yatu hadhihin nar fil qabri karu'yatil malaikati wal jin, maka melihat api di dalam kubur ini seperti mustahilnya kita melihat malaikat dan jin di alamnya. Nggak bisa. Taqau ahyanan, kadang bisa. Liman sya'allah ayyuriyahu zalika, tapi khusus bagi siapa yang Allah kehendaki untuk Allah perlihatkan, seperti Nabi SAW. Nabi melihat ini orang yang di dalam kubur sedang disiksa. Nabi mendengar jeritannya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang bersama Nabi saat itu menemani Nabi, tidak sedikit pun mereka melihat apa yang dilihat oleh Nabi dan apa yang dilihat atau didengar oleh bagal Nabi. Karena ini perkara-perkara yang ada dalam kuasa Allah Azza wa Jalla. Melihat api dalam kubur, melihat malaikat, melihat jin, ini perkara yang asalnya tidak bisa. Namun kadang Allah perlihatkan kepada sebagian orang, para nabi terutama, juga sebagian makhluk seperti binatang-binatang dan juga sebagian manusia untuk suatu hikmah. Kadang ada yang bisa melihat seperti itu. Kalau mau lihat itu bisa membaca buku Tazkiratul Amwat punya Imam Al-Qurtubi. Bagaimana seseorang ketika dia memakamkan saudaranya, keluar api dari makam itu. Tangan saudaranya itu sampai menggapai yang dia mencoba meraih. Ketika meraih terkena panasnya sampai membekas dan tidak hilang. Dan dia hanya bisa menangis untuk satu hikmah.
Wallahu ta'ala alam, riwayat-riwayat cerita semacam itu apakah sahih atau tidak belum saya ketahui takhrijnya para ulama. Namun itu banyak dikisahkan juga di kitab Ar-Ruh punya Ibnu yang dinisbatkan kepada Ibnu Qayyim rahimahullah, dan kita tidak tahu apakah kebenaran itu benar-benar ditulis oleh Ibnu Qayyim atau yang lainnya karena para ulama bersisi pendapat tentang kitab Ar-Ruh punya Ibnu Qayyim. Ada yang mengatakan itu ditulis oleh Ibnu Qayyim sebelum beliau berjumpa dan berguru kepada Ibnu Taimiyah. Ada yang mengatakan itu bukan tulisan Ibnu Qayyim, itu tulisan orang lain yang dinisbatkan kepada Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Naam. Kita akan lanjutkan setelah adzan Isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair, jazakallah khair, barakallahu fiik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Akhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'a, rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Tonton. كيف يستنكر من يعرف الله سبحانه
ويقر بقدرته يحدث حوادث يصرف عنها يحدث حوادث يصرف عنها أبصار بعض خلقه حكمة منه ورحمة بهم لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها والعبد أضعف بصرا وسمعا أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر. فسر المسألة أن هذه الساعة والضيق والضرة والخضرة والنار ليس من جنس المعبود في هذا العالم. والله سبحانه إنما أشهد بني آدم في هذا الدار ما كان فيها ومنها، فأما ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل عليه الغطاء ليكون الإقرار به والإيمان به سببا لسعادتهم. فإذا كشف عنهم الغطاء صار عيانا مشاهدا. فلو كان الميت بين الناس موضوعا لم يمتنع أن يأتيه الملكان ويسألاه من غير أن يشعر الحاضرون بذلك، ويجيبهما من غير أن يسمعوا كلامه، ويضربانه من غير أن يشاهد الحاضرون معه. وهذا الوعد منا ينام إلى جنب صاحبه المستيقظ ويعذب في النوم ويضرب ويعلم. وليس عند المستيقظ خبر من ذلك وليس عند المستيقظ خبر من ذلك البتة. Nah. Wa kaifa yastankir man ya'rifu Allah subhanahu. Bagaimana mungkin orang yang mengenal Allah sampai mengingkari perkara nikmat dan siksa dalam kubur. Wa yukiru bi qudrati, dan bagaimana mungkin orang yang mengakui kekuasaan Allah, ayyuhditha hawaditha yusrifu anha absara ba'di khalqihi hikmatan minhu wa rahmatan bihim. Bagaimana mungkin orang yang mengakui kuasaan Allah untuk mengadakan berbagai peristiwa, yusrifu anha, yang dengan peristiwa-peristiwa itu Allah hendak memalingkan pandangan sebagian makhluknya, absara ba'di khalqihi hikmatan minhu, sebagai sebuah hikmah dari Allah, sebagai bentuk kebijaksanaan keadilan Allah, wa rahmatan bihim, dan sebagai bentuk rahmat Allah kepada mereka. Kemudian ia stangkir, kemudian dia ingkar, tidak mengakui,
tidak mempercayai bahwa Allah mampu untuk membuat adanya siksa di dalam kubur atau adanya kenikmatan di dalam kubur. Li'annahum la yatiquna ru'yataha wa sama'aha, hanya karena mereka tidak melayatiku, tidak mampu ru'yataha untuk melihat siksa kubur atau kenikmatan dalam kubur, wasama'aha atau tidak dapat mendengar jeritan tangis dari orang-orang yang disiksa dalam kubur. Wal abdu ad'afu basaran wa sam'an ayasbuta li musyahadatiha adabil qabri. Kenapa Allah sembunyikan teriakan orang-orang yang disiksa dalam kubur, dan Allah sembunyikan peristiwa siksa dalam kubur dari pandangan kita yang masih hidup, sebagai bentuk hikmah dan kasih sayang Allah. Wal abdu ad'af, karena hamba itu sangat lemah, ad'afu basaran wa sam'an, sangat lemah dalam hal pendengaran dan penglihatan, untuk bisa teguh ketika menyaksikan adanya siksa kubur. Maknanya ketika manusia diperdengarkan teriakan orang yang disiksa dalam kubur, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, la sa'iqa, dia bisa pingsan sampai mati, karena nggak akan tega mendengar jeritan yang luar biasa. Teriakan itu yang didengar oleh seluruh binatang yang di area kubur itu. Sementara manusia dan jin memang Allah tutupi, Allah halangi, dan pendengaran manusia, penglihatan manusia, sekiranya kita diperlihatkan sebagaimana dilukiskan oleh Nabi di dalam riwayat, bagaimana ketika ada seseorang yang di alam kuburnya karena dosanya, dia diletakkan tubuhnya di bawah, diinjeknya di bawah lehernya, ini kepalanya ditindihin dengan batu yang besar oleh malaikat yang besar, sehingga kepala itu hancur lebur, batu ini meloncat, dan dia tidak mati. Diambilnya batu itu, kepala kembali seperti semula. Dipukulnya lagi, dan terus seperti itu yang terjadi di dalam kuburnya. Sekiranya itu diperlihatkan kepada kita dari orang-orang yang kita kenal, apalagi kalau itu dari kaum kerabat kita terdekat, mampukah kita menyaksikannya? Mampukah kita mendengar jeritan tangisnya? Tentu kita, al-abdu ad'af basaran wa sam'an ayathbuta li musyahadati adabil qabri. Telinga dan pandangan kita sungguh lemah untuk bisa teguh menyaksikan siksa kubur. Wasirrul mas'alah, inti atau misteri daripada masalah ini, rahasia dari masalah ini, anna hadi sa'ata wal dhiqa wal idha'ata wal khudrata wal nar laisa min jinsil ma'hud fi hadzal alam. Seperti yang sudah kita ilustrasikan dan kita sifatkan, yang menjadi rahasia di dalam masalah ini, inti masalah ini, bahwa kubur, ketika diluas-luasnya kubur atau menyempitnya kubur atau bercahayanya kubur atau al-khudrah, kehijau-hijauan yang tampak di dalam kubur, atau api an-nara yang ada di dalam kubur, laisa min jinsil ma'hud fi hadzal alam, bukan termasuk jenis-jenis yang biasa kita lihat di alam kita ini. Ini di alam kubur, masuk di dalamnya, kelihatannya dia masih di alam kita, sesungguhnya ia sudah masuk ke alam lain. Orang ketika meninggal dunia, ia sudah masuk ke alam lain, jasad dan kuburnya, jasad dan rohnya. Meskipun kita menggendong jasadnya, kita menguburkan jasadnya, namun
Hal itu tidak menghalangi untuk tetap terjadinya proses kedatangan dua malaikat Munkar dan Nakir, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada keduanya, dan bahkan pukulan-pukulan yang dilakukan oleh malaikat terhadap orang di dalam kubur. Lihat pada poin paragraf ini. Wallahu subhanahu innama ashhada bani Adam fi hadhihi dari ma kana fiha wa minha. Allah Subhanahu wa taala sungguhnya hanyalah memperlihatkan kepada manusia Bani Adam di dunia ini apa yang ada di dunia, di alam dunia ini, dan yang merupakan bagian dari alam dunia ini. Sementara kubur itu adalah min alamil akhirah. Maka kita tidak diperlihatkan oleh Allah. Fa amma ma kana min amril akhirah, adapun yang termasuk perkara-perkara akhirat, faqad asbala alaihi al-ghita, maka Allah telah panjangkan tutupnya, panjangkan tirainya. Maknanya Allah rapatkan misteri kehidupan akhirat dari kita. Liyakunal iqraru bihi wal imanu bi sababan li sa'adatim, agar pengakuan dan keimanan kita terhadap segala apa yang diberitakan oleh Allah terkait dengan urusan akhirat menjadi sebab bagi kebahagiaan kita. Li sa'adatim, bagi kebahagiaan mereka manusia, yakni kita. Fa idza kushifa anhumul ghita, karena kalau seandainya tirai yang menutupi alam akhirat itu telah disingkap, sara'yanan musyahadan, sehingga kehidupan di alam barzah, di alam kubur dan akhirat itu terbuka dan terlihat oleh mata dan dapat disaksikan. Falau kanal mayyitu bainan nasi mawdu'an, falau kanal mayyitu bainan nasi mawdu'an, maka sekiranya mayat itu diletakkan di hadapan manusia, lam yamtani ayyatiyahul malakani wa yas'alahu min ghairi ayyash'ural hadiruna bidzalik, niscaya tidak akan menghalangi untuk tetap datangnya dua malaikat Munkar dan Nakir kepada orang yang meninggal dunia tadi, yang diletakkan di depan manusia. Wa yas'alahu, dan kedua malaikat itu akan menanyainya, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka min ghairi ayyash'ura al-hadiruna bidzalika, dan hal itu tidak sedikit pun disadari, dirasakan oleh orang-orang yang hadir di sekitarnya. Wa yujibuhu ma min ghairi ayyasma'u kalamahu, dan orang yang ditanya ini akan menjawabnya, menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut tanpa orang-orang yang hadir di sekitarnya yang sedang kumpul mengitarinya itu mendengar ucapan dia, jawaban dia terhadap pertanyaan malaikat. Wa yadribanihi min ghairi ayyushahidal hadiruna darbahu, atau ketika dua malaikat itu menghajarnya, memukulnya, tidak dirasakan atau tidak disaksikan oleh orang-orang yang hadir saat itu, yakni pukulan malaikat kepada diri orang yang di hadapannya. Wa hadzal wahidu minna, contoh lain, ilustris lain, seseorang di antara kita yanamu ila jambi sahibihil mustaiqid, dia tidur di sebelah temannya yang melek, yang sadar. Fayu'adzabu fin naum, dia di dalam tidurnya sedang disiksa. Wa yudrabu, yang sedang dipukul-pukuli. Wa ya'lam, dan dia merasakan penderitaan yang luar biasa di dalam tidurnya. Wa laisa indal mustaiqidi khabarun min dzalika albattata. Sementara ini temannya yang tidak tidur, yang melek, sama sekali, albattah itu sama sekali, laisa indahu khabarun min dzalik, tidak tahu sedikit pun apa yang sedang dialami, dirasakan oleh temannya yang tidur dalam keadaan sedang disiksa, dipukuli. Ya kan?
Ada orang yang dia tidur dikejar-kejar oleh musuhnya, maling atau garong, sampai dihajar dan sebagainya. Kita yang di sampingnya yang lagi melek, lagi baca buku atau lihat HP, tidak nyadari. Itu sama-sama orang hidup, tapi ketika seorang itu tidur, dia sudah masuk ke satu wilayah di luar wilayah alam dunia ini. Karena an-naumu akhul mauti. Karena tidur itu saudaranya kematian. Maka di sini apa hikmahnya Allah tutupi kehidupan akhirat itu dari kita, agar kita beriman dan memperoleh kebahagiaan dengan mengimani apa yang diberitakan oleh Allah tentang perkara-perkara gaib di alam kubur. Sebab kalau sudah dibuka singkap, maka mata melihat, menyaksikan, sudah hilang hikmahnya. Akan tapi mayat apabila dia mati, diletakkan di depan kita, kita nungguin di situ, kita tunda penguburannya 1 hari lagi, malaikat sudah datang, malaikat menanyainya, malaikat mungkin dia kemudian memukulnya, malaikat menyiksanya, dan kita yang hadir di sekitarnya tidak menyadari sama sekali, karena alamnya berbeda. Laisa min jinsil ma'hudi fi hadzal alam, karena ia sudah tidak berada di kondisi yang biasa kita saksikan di alam ini. Saya lanjutkan satu paragraf. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa amma ahaditsu azabil qabri fa mas'alatu munkarin wa nakirin fa katsiratun mutawatiratun anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adapun hadis-hadis tentang siksa kubur dan pertanyaan, masalah itu pertanyaan di sini maknanya pertanyaan mungkar dan nakir. Kasirah, maka sungguh hadis itu sangat banyak, mutawatirah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang liberal, orang sekuler, orang rasionalis yang dia mengatakan bahwa tidak ada dalil tentang siksa kubur, maka dia karena tidak pernah baca hadis. Karena dalil-dalil di dalam hadis Nabi sangat banyak sampai mencapai derajat mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang kesohihannya seperti Al-Quran, hanya di bawahnya tapi seperti Al-Quran. Yakni maknanya kebenaran, maknanya sama seperti Quran, tidak ada yang perlu dilakukan. Itu hadis mutawatir. Kenapa? Karena yang meriwayatkan dari Nabi tentang pemberitaan tentang alam kubur dan siksa kubur, nikmat kubur, itu bukan 2, 3, 4 sahabat, puluhan sahabat, bahkan ratusan sahabat yang meriwayatkan. Belum lagi yang mereka mencukupkan dengan sahabat lain dan tidak ikut meriwayatkan, tapi mereka juga tahu. Hadis Nabi itu banyak. Para sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi tidak semuanya, karena sahabat Nabi itu mencapai 120-an ribu sahabat, dan mereka tidak semuanya meriwayatkan hadis. Kadang disebutkan bahwa yang meriwayatkan hadis dari 120-an ribu itu sekitar 12 ribu saja. Itu pun kadang banyaknya cuma 1, 2. Yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi itu terhitung berapa? 7, 6 sekian orang. Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Anas bin Malik. Ini sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Tapi bukan berarti hanya mereka saja, yang lainnya juga ada yang sudah tertelan masa, tidak
tidak terselamatkan, namun yang ada itu sudah mewakili semuanya insya Allah. Maka sungguh hadis tentang azabul qabri, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu adalah perkara yang mutawatir. Mislu ma fi as-sahihaini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti sebuah hadis yang tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari riwayat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur, faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Nabi bersabda, sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Nabi tahu, tapi yang lain tidak tahu, yang bersama Nabi tidak tahu. Dan Nabi mengatakan wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya tidak disiksa karena satu dosa yang besar menurut mereka. Dikatakan menurut mereka, kenapa? Karena semua dosa yang menyebabkan seseorang disiksa di dalam kuburnya itu adalah dosa besar. Hanya persoalannya kadang kebanyakan kita ngeremehin dosa sehingga memandangnya alah dosa kecil, padahal itu termasuk dosa besar. Amma ahaduhuma, adapun yang satu disiksa karena apa? Fakana yamshi bin namimah, karena dia suka menyebar fitnah, mengadu domba. Wa ammal akharu, adapun yang lain, fakana la yastatiru min bauli, maka dia tidak bersuci dari air kencingnya. Ada yang mengatakan la yastabri'u atau la yastatiru, ini juga maksudnya yastabri di situ. Ada yang mengatakan juga la yastatiru, tidak menutupi kemaluannya ketika dia atau di ruang terbuka. Allah ta'ala alam, tapi yang banyak diterjemahkan yaitu la yastabri ay la yastanji, tidak bersuci dari najisnya. Summa da'a bi jaridatin ratbatin, kemudian Nabi setelah bersabda seperti itu, beliau minta diambilkan sebuah pelepah yang masih basah, pelepah pohon kurma. Fasyaqqaha nisfain, setelah diambilkan Nabi belah menjadi dua. Summa gharaza fi kulli kabrin wahidatan, kemudian Nabi tanamkan di masing-masing kubur belahannya tadi. Yang sini satu, yang sininya satu. Dari satu tadi dibelah menjadi dua. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima fa'alta hadza, mengapa engkau melakukan yang demikian ini? Qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibisa, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan apa yang aku lakukan ini, yaitu pelepah kurma yang masih basah ini, bisa menjadi sebab menjadi sebab dua orang penghuni ini diringankan siksanya selagi belum kering. Hadis ini yang kemudian dijadikan sandaran oleh sebagian orang, menaburi bunga di atas kuburan, atau meletakkan bunga-bunga yang masih basah di atas kuburan, atau mematahkan sebuah pohon Kamboja misalnya, lalu ditancapkan agar ini kan masih basah terus, ini nggak pernah kering, ini karena tumbuh, jadi sehingga diringankan terus siksanya. Hal ini semua tidak benar. Kenapa? Satu, yang pertama, bahwa tidak ada yang bisa mengetahui seseorang di dalam kuburnya disiksa atau tidak selain Allah, dan Nabi tahu dari Allah karena beliau Rasul Allah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka mendampingi Nabi dan tidak pernah mereka mengetahui, melihat apa yang dilihat oleh Nabi, mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi, mendengar apa yang didengar oleh Nabi tentang perkara yang dalam kubur. Dan juga yang kedua, bahwa mereka tidak pernah melakukan hal yang serupa pada makam kerabat mereka, saudara mereka, sahabat mereka setelah wafatnya Nabi maupun di masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bahwa
Nabi melakukan itu sebagai syafaat dari beliau untuk umatnya selagi beliau hidup. Dan banyak lagi bantahan terhadap hal ini. Namun hal itu sudah cukup, sebab kita nggak pernah tahu siapa dari orang-orang yang dimakamkan yang disiksa dengan yang tidak. Dan seandainya mau mencontoh ini, tentu yang harus kita ambil pelepah pohon kurma. Dan itu sulit kita dapati di Indonesia, meskipun ada hanya di beberapa tempat saja. Susah. La'allahu, karena Nabi mengatakan la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibisa, karena Nabi memohon kepada Allah agar diringankan siksa keduanya dengan memberikan ta'liq, yaitu selama dua pelepah kurma ini masih basah, belum kering. Dan ini juga ngerinya azabul qabri oleh sebab namimah atau ghibah, atau juga termasuk tidak beristinja, tidak bersuci dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Dan di dalam Sahih Muslim, wa fi Sahih Muslimin wa sairi sunan, dan juga yang terdapat di dalam semua kitab-kitab sunan, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir, apabila salah seorang di antara kamu selesai membaca tasyahud akhir. Ini tasyahud akhir di sini cuman bacaan sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh saja, atau termasuk sholawatnya? Termasuk sholawatnya, karena kita tidak membaca doa yang diajarkan Nabi ini kecuali setelah selesai membaca sholawat Nabi. Falyakul, maka kata Nabi, barang siapa di antara kamu, seorang di antara kamu bila telah selesai membaca tasyahud akhir termasuk di dalamnya sholawat Nabi itu, maka hendaknya ia membaca falyakul a'udzu billahi min arba, aku berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Min adabi jahannam, dari siksa neraka jahannam, min adabil qabri, dari siksa adab kubur, siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnahnya kehidupan dari fitnahnya si terkutuk dajjal atau si buta dajjal. Al-Masih itu bisa dimaknai yang buta sebelah matanya, ada juga yang memaknai yang terkutuk, wallahu ta'ala alam. Tapi lebih banyak yang mengartikan al-mamsuh, dan juga tidak salah juga diartikan al-mamsuh di sini al-Masih al-mal'un. Dan kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan banyak hadis dalam perkara azab dan nikmat kubur dan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, sampai perkataan beliau, wa qad tawataratil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adzabil qabri wa na'imihi liman kana lidzalika ahlan. Sungguh pemberitaan-pemberitaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tetapnya adanya siksa kubur dan kenikmatan kubur itu diriwayatkan secara mutawatir dan diketahui oleh orang yang memang ahli di dalam masalah hadis. Atau makna liman kana lidzalika ahlan, yakni orang yang memang patut untuk mendapatkan siksa atau nikmat di dalam kuburnya, dan ini yang benar. Wa su'alil malakain, dan juga pertanyaan 2 malaikat mungkar dan nakir dalam kubur itu juga telah ada riwayat-riwayat hadis yang banyak. Fayajibu i'tiqadu dzalika wal imanu bihi, maka yang wajib adalah meyakini adanya siksa dan nikmat kubur serta pertanyaan 2 malaikat mungkar dan nakir dan mengimaninya. Wala natakallamu an kaifiyati, dan kita tidak perlu bicara tentang tata cara atau bagaimana proses itu terjadi.
laisa lil aqli wukufun ala kaifiyati, karena akal manusia tidak akan pernah bisa mengetahuinya bagaimana itu terjadi. Likauni la ahda lahu fi hadhihi dar, karena semua yang terjadi di alam kubur tidak sebagaimana yang terjadi di alam dunia ini. Wasyar'u la ya'ti bima tahiluhu al-uqul, dan syariat ini tidak membawa sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal. Walakinnahu qad ya'ti bima tuharu fihi al-uqul, hanya saja kadang-kadang syariat itu datang membawa perkara yang tuharu fihi al-uqul, yang akal ini tidak mampu untuk menjangkaunya, bukan tidak bisa dipahami. Fa inna udar ruh ilal jasadi laisa 'alal wajhil ma'hudi fid dunya, karena kembalinya ruh ke dalam jasad di alam barzah tidak sebagaimana ketika menyatunya ruh dengan jasad di kehidupan dunia ini. Bal tu'adur ruh ilaihi i'adatan ghairal i'adatil ma'rufati fid dunya, akan tetapi dikembalikannya ruh ke dalam jasad di alam barzah itu i'adatan ghairil i'adal ma'rufah, yaitu dengan cara pengembalian bukan dengan cara pengembalian yang kita ketahui di dunia ini, seperti orang bangun tidur sadar hidup lagi. Tidak, dikembalikannya ruh ke dalam jasad setelah seorang itu mati, kondisinya berbeda dengan kembalinya ruh ke dalam jasad saat dia bangun tidur atau bangun dari pingsannya. Wa naktafi huna, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya di pertemuan berikutnya biidznillah taala wa bi masyiatihi. Hadza naktafi wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.